Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ulpa SAP, golongan 3, angkatan 2, kelompok 4, dengan nomor NDH 35. Di sini saya sebagai analis sumber daya manusia aparatur ahli pertama di instansi RSUD Haji Badarudin Kasim Tanjung. Saya akan menjelaskan terkait dengan Learning Journal, podcast Mind Map, wawasan kebangsaan, dan juga bela negara. Nah, ini adalah gambar saya dengan hasil karya yang saya buat, yaitu mind map tentang wawasan kebangsaan dan juga nilai-nilai bela negara yang akan kita detailkan satu persatu. Nah, ini adalah bentuk secara keseluruhan untuk mind map yang saya buat. Yang pertama, kita akan ke definisi. Nah, apa sih itu definisi wawasan kebangsaan? Definisinya adalah cara pandang kita atau pandangan hidup kita dalam mencerminkan baik itu identitas, nilai, dan juga semangat persatuan bangsa Indonesia dalam menjaga keutuhan negara. Pasti adalah bagaimana cara pandang kita dan jati diri kita terhadap berbangsa dan juga bernegara. Nah, selanjutnya, nah ini adalah wawasan kebangsaan, identitas, dan juga konsensus dasarnya. Nah, di dalam map yang saya buat ini, untuk identitas nasional, itu ada 4 identitas nasional. Yang pertama adalah bahasa Indonesia, yaitu bahasa pemersatu yang menyatukan seluruh rakyat Indonesia dari berbagai suku dan juga daerah. Kemudian ada bendera negara, yaitu merah putih sebagai lambang kedaulatan dan juga semangat perjuangan bangsa. Nah, kemudian yang ketiga ada lagu kebangsaan, yaitu Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan yang bisa membangkitkan semangat nasionalisme kita, diciptakan oleh Rekudep Supratman. Kemudian yang keempat ada lambang negara, yaitu Garuda Pancasila, di mana di sini Garuda Pancasila adalah lambang negara kita, mencerminkan dasar negara, kemudian falsafah hidup bangsa kita. Nah, empat identitas ini sebagai simbol jati diri dan juga kebanggaan bangsa Indonesia. Kemudian ada konsensus dasar. Nah, di mana konsensus dasar ini artinya ada kesepakatan bersama yang menjadi landasan kehidupan berbangsa dan juga bernegara, yaitu ada 4 pilar utama. Yang pertama Pancasila sebagai dasar negara dan juga ideologi nasional. Kemudian ada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi yang juga mengatur bagaimana sistem ketatanegaraan, hak kewajiban, dan juga dasar hukum tertinggi di Indonesia. Kemudian yang ketiga ada NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana bentuk negara yang menyatukan seluruh wilayah Indonesia dalam satu pemerintahan pusat yang berdaulat. Kemudian yang keempat ada Bhinneka Tunggal Ika, yaitu semboyan yang menegaskan bahwa meskipun berbeda-beda, tapi tetap satu jua. Nah, kita ke bagian sejarah dari wawasan kebangsaan, yang mana sejarah ini adalah hal penting yang perlu kita tahu bahwa sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama yaitu pada tanggal 20 Mei 1908. Nah, di sana didirikannya organisasi Budi Utomo. Nah, oleh puluhan anak muda yang berkumpul di Aula Stopia, yang dimana pada saat pertemuan itu mereka semangat dengan didirikannya organisasi Budi Utomo tersebut. Kemudian pada tanggal 26 Oktober 1908, yaitu Perhimpunan Indonesia merupakan organisasi pergerakan nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia, yang mana pada saat itu diprakarsai oleh Sultan Kesayangan dan RN Nuto Suroto. Kemudian pada tanggal 30 April 1926, di sana diselenggarakan kerapatan besar pemuda yang terkenal dengan yang namanya Kongres Pemuda Satu. Kemudian pada tanggal 28 Oktober 1928 dilaksanakanlah juga Kongres Pemuda kedua.
Nah, pada tanggal 1 Maret 1945, dalam situasi yang kritis, Letnan Jenderal Kumaki Chiharada mengumumkan pembentukan Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Nah, pada tanggal 7 Agustus 1945 juga pada akhirnya terbentuk PPKI. Nah, itu adalah beberapa titik penting dalam sejarah bangsa Indonesia yang perlu kita wawasi dan juga kita ketahui. Kemudian kita kepada definisi dan juga nilai-nilai dasar bela negara. Nah, di dalam roadmap yang sudah saya buat, di sana saya tuliskan definisi untuk bela negara secara singkat adalah tekad, sikap, dan juga perilaku dan terhadap kecintaan kita pada NKRI. Nah, jadi memang bela negara itu sangat penting. Kemudian kita lanjut kepada nilai-nilai dasar bela negara. Nah, nilai dasar bela negara dalam hal ini ada 5. Yang pertama yaitu cinta tanah air, artinya rasa bangga, peduli kita, dan rela berkorban kita untuk Indonesia. Yang kedua adalah sadar berbangsa dan juga bernegara, di mana kita bisa menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang ketiga, kita setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, bahwa sebagai pedoman hidup kita, Pancasila tersebut dalam berbangsa dan juga bernegara. Yang keempat, ada rela berkorban untuk bangsa dan juga negara, artinya siap memberikan tenaga, waktu, dan juga jiwa demi keutuhan NKRI. Dan yang kelima, kemampuan awal dalam bela negara, kesiapan fisik kita, mental dalam menghadapi ancaman terhadap bangsa dan juga negara. Nah, ini adalah implementasi bela negara dan juga penerapannya di tempat kerja. Dalam mind map yang sudah saya buat, di sini saya rangkum beberapa implementasi bela negara sebagai ASN, yaitu memegang teguh ideologi Pancasila, pengabdian yang tulus untuk negara, melaksanakan tugas secara profesional, kemudian melakukan pelayanan publik dengan jujur, tanggap santun, serta membuat keputusan sesuai dengan prinsip keahlian dan juga undang-undang atau aturan yang berlaku. Nah, dari pembelajaran wawasan kebangsaan dan juga nilai bela negara ini yang bisa saya terapkan di tempat kerja sebagai analis SDM ahli pertama di RSUD Haji Badarudin Kasim, yaitu menyusun data kepegawaian yang dengan akurat, yang pasti mengutamakan kepentingan organisasi dan juga instansi. Saya melaksanakan tugas sesuai aturan, adil dan juga tanpa diskriminatif, kemudian menegakkan keadilan, baik itu dalam pekerjaan kepegawaian sebagai analis SDM, baik dalam hal mutasi, promosi, penilaian kinerja, dan juga menolak adanya praktik KKN, mengutamakan kepentingan publik dan yang pasti menjaga kerahasiaan data serta arsip kepegawaian. Nah, selanjutnya ini adalah pengayaan atau penguatan hasil tugas yang mana dari pembelajaran dan juga pembuatan roadmap terhadap kewawasan kebangsaan dan juga nilai bela negara. Hal-hal yang bisa saya petik dalam hal ini, saya mampu memahami pekerjaan, bahwa pekerjaan saya sebagai ASN adalah wujud pengabdian saya dan kebanggaan saya. Nah, meningkatkan sikap profesional, kemudian netral, adil, bertanggung jawab, dan memperkuat integritas pribadi dan melakukan musyawarah dengan tim dan juga kelompok, bersikap toleransi, menghargai perbedaan, disiplin, terlatih, sigap, dan juga yang pasti terbiasa untuk mendahulukan tugas pokok ASN daripada kepentingan pribadi. Nah, teman-teman, itu yang bisa sampaikan terkait dengan karya map yang sudah saya buat untuk kewawasan kebangsaan dan juga bela negara. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.